warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pertemuan yang awal kita akan membahas tentang materi nahwu yang pertama, yaitu dalam kitab Al-Ajurmiyah pasti kita itu menemukan lafaz al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Sebelum kita membahas ini, saya akan menjelaskan apa itu pelajaran nahwu. Nahwu kan artinya contoh gitu ya. Apa itu pelajaran nahwu? Pelajaran nahwu itu kita membahas tentang gramatika Arab. Dan gramatika Arab itu apa? Kita itu belajar cara membaca tulisan Arab, atau kita itu belajar mengucapkan ucapan menggunakan bahasa Arab. Nah, tapi kalau kita di sini contohnya bagaimana cara membaca tulisan bahasa Arab yang gimana? Yang kosongan, yang tidak ada harokatnya. Yang pertama kali mencetuskan itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian memerintah kepada Abu Aswad Ad-Duali bersama, kemudian Abu Aswad Ad-Duali itu bersama murid-muridnya. Nah, kita belajar nahwu agar apa? Agar ketika kita membaca tulisan Arab yang tidak ada harokatnya, kemudian kita mengucapkan bahasa bil lughatil arabiyyah dengan menggunakan bahasa Arab, itu tidak terjadi kesalahan seperti itu. Nah, ketika kita itu membuka bab awal dalam kitab Jurmiyah, kita itu pasti disajikan al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu seperti itu ya. Nah, di sini apa itu al-kalam? Al-kalam adalah huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Yaitu kalam adalah lafaz, ya kan? Kalam adalah lafaz, adalah lafaz yang tersusun, memahamkan, nggak kelihatan ya, memahamkan bil wad'i dengan disengaja. Nah, jadi al-kalamu huwal lafdul murakkabu bil wad'i. Jadi kalam itu apa? Kalam itu adalah suatu lafaz yang tersusun, ya kan, dengan memahamkan. Maksudnya apa? Jadi kalimat, ya kan, atau kalam, ya, atau ucapan di sini bisa dikatakan kalam ketika syarat yang pertama, misalkan ketika sesuai dengan syarat-syarat yang ada di sini. Yang pertama apa? Al-murakkab, tersusun. Nah, tersusun berarti kan susunan antara kalimat satu dengan kalimat satu digabung jadi satu. Itu seperti itu. Itu namanya susunan. Lah, minimal ucapan itu bisa disebut kalam itu minimal terdiri dari 2 kalimat, atau bahasa Indonesianya adalah 2 kata. Itu seperti itu. 2 kata. Nah, contohnya di sini zaidun qaimun. Bukan? Zaidun qaimun itu terdiri dari 2 kata. Ya kan? Yang pertama adalah zaidun, kalimat isim atau kata benda. Kemudian qaimun, kalimat isim atau kata benda. Apa itu kalimat isim? Kalimat isim menurut bahasa itu ya kata benda. Kalau menurut istilah itu sesuatu yang tidak berkaitan atau yang tidak berhubungan dengan waktu atau zaman. Itu isim. Zaidun, kok Zaid itu bisa namanya isim? Ya karena Zaid itu ya nama orang, dan orang itu kan mempunyai jisim, mempunyai bentuk badan. Lah itu ya benda. Seperti itu. Berbeda sama fi'il. Kalau fi'il itu kata kerja. Seperti kata pergi. Pergi itu kata kerja. Bisa saja saya akan pergi, sedang pergi, kemudian pergilah. Lah itu namanya fi'il. Itu kata kerja.
sengaja berkaitan dengan zaman. Kalau di sini adalah isim. Nah, Zaidun isim, qaimun juga isim, ya kan? Nah, di sini dua kalimat, ya kan? Dua kalimat digabungkan menjadi satu. Menjadi Zaidun qaimun. Ya kan? Zaidun qaimun. Maaf ya kalau berisik karena dekat dengan jalan itu ya. Di sini Zaidun qaimun. Lah, apakah ini tuh sudah disebut kalam? Sudah. Kenapa? Karena syarat yang pertama itu terdiri dari dua kalimat atau murakkab atau tersusun. Berarti kan minimal terdiri dari dua kalimat. Kemudian al-mufid, ya kan? Mufid itu apa? Memahamkan. Jadi ketika saya itu mengucapkan Zaidun qaimun, artinya apa? Zaid itu berdiri. Nah, orang yang diajak bicara itu faham apa yang saya maksud. Nah, ketika orang yang diajak bicara itu faham apa yang saya maksud, nah itu sudah dimaksud mufid. Kemudian wadha bil wad'i, disengaja. Asli maknanya itu ya bukan disengaja aslinya. Wadha di sini kita bisa mewadha ketika contoh ini spidol. Kita bisa mewadha ini adalah spidol ketika ini sudah ada barangnya, sudah ada bentuknya. Ketika belum ada spidol, ya belum bisa kita wadha. Contohnya ini, Zaidun qaimun. Saya mengucapkan Zaidun qaimun. Kenapa saya bisa mengucapkan Zaidun qaimun? Zaid itu berdiri. Kenapa? Karena ketika saya menyaksikan Zaid, itu posisinya Zaid itu lagi berdiri. Kemudian saya memberi kabar kepada teman saya, Zaidun qaimun. Seperti itu. Jadi kata Zaidun qaimun bisa terbikin itu karena adanya wadha. Wadha itu apa? Saya ketika mau menginformasikan kepada teman saya, itu saya menyaksikan bahwa si Zaid itu berdiri. Maka saya itu ngomong Zaidun qaimun. Seperti itu. Itu makna aslinya wadha seperti itu ya. Nah, ini awal ya. Pertemuan awal. Jadi untuk berikutnya itu ada yang namanya mukhattatun nahwu atau skema nahwu. Jadi ntar ini dibikin skema apa itu murakkab, apa itu mufid, apa itu wadhi. Ntar ada perinciannya lagi. Ini kan masih perkenalan dulu itu kan ya. Perkenalan dulu, jadi ini ya belum detail sekali. Itu seperti itu. Nah, ini sekilas saja. Nah, ini barangkali mau nyatet monggo di skip dulu kan, skip. Dicatat-catat terserah kalian. Nah, udah. Kalau udah di skip, udah dicatat, ya kan? Nah, ntar lanjut ke video berikutnya. Jadi yang namanya nahwu itu saling tasalsul atau saling sambung menyambung ya, berhubungan lah kamanya. Jadi videonya pun harus berhubungan. Jadi habis ini ntar ada video berikutnya, dan video berikutnya yang berupa skema. Dan mohon sekali ini ditulis bagi yang belajar dan menyaksikan atau yang lagi menonton, ini ditulis karena ini penting ya. Karena sekarang banyak anak-anak atau orang yang sulit membaca kitab ya. Nah, ini sedikit demi sedikit ya kan, kita belajar membaca kitab kan. Kita belajar bahasa kitab, bagaimana sih kok bisa dibaca fathah, dhamma, kasroh dan sebagainya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.